Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saripah Muawana, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada hari ini, tanggal 13 September, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi pembelajaran Rasul Allah Idolaku, submateri kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Praktik ini saya lakukan di kelas 5 SD Negeri 012 Ranai, Kabupaten Natuna. Demikian perkenalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu semuanya sehat? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, ibu doakan agar kita semua selalu dilindungi Allah dan diberikan kesehatan. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan doa agar Allah berikan pemahaman untuk kita tentang materi yang kita pelajari hari ini. Ayo Alifian, pimpin doanya. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak ibu, biar lebih semangat, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ayo Arista pimpin. Yuk anak ibu yang lainnya, kita berdiri sama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak ibu, silakan untuk duduk kembali. Yuk, terima kasih Data. Oke. Anak-anak ibu, siapa yang tak hadir hari ini? Ada 01 berarti satu orang. Fikri ya. Kemana? Ada yang tahu Fikrinya kemana? Tak ada berita? Berarti tak ada kabar. Oke, Fikri ya yang tak hadir. Oke, anak ibu boleh keluarkan alat-alat tulisnya, dipersiapkan karena kita akan memulai pelajarannya. Ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang apa? Iya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapa Nabi Sulaiman? Iya,
dengan submateri kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Anak ibu ada yang tahu siapakah Nabi Ilyas? Putra Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ada yang tahu? Yang lain ada yang tahu? Oke, untuk mengukur kemampuan kalian, ibu kasih soal pretestnya, ya. Boleh jawab semampu kalian. Tuliskan namanya. Oke. Pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai setelah melaksanakan pembelajaran kisah Nabi Ilyas alaihissalam, anak ibu nanti diharapkan yang pertama membiasakan diri bersikap taat beribadah, bersyukur, gemar berdoa, sabar, rendah hati, dan peduli yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, tujuannya anak ibu dapat menyimpulkan asal-usul Nabi Ilyas alaihissalam dengan baik dan benar. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita, anak ibu dapat menganalisis keteladanan Nabi yang dimiliki Nabi Ilyas alaihissalam dengan baik dan benar. Dan yang keempat, menentukan hikmah. Tahu hikmah apa? Hikmah itu pelajaran yang dapat kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Jadi nanti anak ibu dapat menentukan hikmahnya dengan baik dan benar. Oke? Paham? Yuk. Baik anak ibu, langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, nanti ibu akan tayangkan video pembelajaran, video kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Nanti dari video itu anak ibu dapat pelajari, pahami, cermati betul-betul. Nanti agar dapat mengisi LKPD yang ibu bagikan. Ya, nanti informasinya untuk mengisi LKPD-nya anak ibu boleh lihat buku paket. Nanti dikelompokkan berdiskusi sama kawannya. Nanti hasil kerjanya, hasil diskusinya anak ibu presentasikan di depan kelas. Ya, kita diskusikan nanti. Itu langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Anak ibu, sekarang cermati betul-betul video pembelajarannya, ya, biar dipahami. Bisa? Oke, putarkan videonya. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel, yaitu setelah meninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul. Pada saat itu kaum Bani Israel ditambah berhala bernama Baal. Nabi Ilyas alaihissalam berdakwah bersama Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam berulang kali memperintahkan kaumnya. Namun mereka tetap bersama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ilyas alaihissalam untuk bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun.
musibah yang lebih berat daripada musibah sebelumnya, yaitu gempa bumi yang dahsyat, sehingga mereka mati bergelimangan. Nabi Ilyas alaihissalam dan orang-orang beriman lainnya mereka selamat karena mereka telah pergi terlebih dahulu meninggalkan negeri itu sebelum musibah terjadi. Berdasarkan kisah Nabi Ilyas alaihissalam tersebut, keteladanan yang dapat kita ambil adalah kita harus senantiasa bersikap sabar dalam menghadapi segala cobaan. Sebagaimana Nabi Ilyas alaihissalam yang senantiasa sabar dalam menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak pada kebaikan. Kemudian kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kita meminta. Sebagaimana Nabi Ilyas alaihissalam yang selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Yang terakhir, kita harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Yuk, kelompok 1, silahkan berserah sendiri di depan. Yuk, kelompok 1, semuanya. Ya, yang lain simak ya pemaparannya di kelompok 1. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras nak, dengar suaranya. Dengan ayat keras yuk. Yuk, keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan hasil kelompok kami. Ya. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat Nabi Harun. Yang keras sih suaranya nak, dengar. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel yang menyembah berhala bernama Baal. Ya. Nabi yang bersembunyi dari jalan kaumnya di dalam surah Al-Kafir. Iya. Ya, ada yang pertanyaan? Ya, Zila, ya silakan tanya. Yang ditimpakan kaum yang kafir. Apa musibah yang ditimpakan kepada kaum kafir? Ayo, kelompok 1. Musibah apa? Juga kekeringan Iya, kekeringan terus. dan gempa yang dahsyat. Iya. Kekeringan dan gempa yang dahsyat. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Oke, tutup. Demikian. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Ya, silakan. Nabi Ilyas taat kepada Allah dengan berdoa dan selalu sabar menghadapi kaumnya yang kafir. Iya, yang lain ada pertanyaan? Iya. Mengapa Nabi Yang keras nak, ada dengar suaranya. Mengapa Nabi Ilyas bersembunyi di gua? Iya. Karena mau dibunuh oleh kaum kafir. Iya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, tutup. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Saya kirim hasil kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaannya nak. Yang pertama, siapakah Nabi Ilyas alaihissalam tadi? Siapa? Nabi
hati bergelimpangan. Lalu apa keteladanan yang dimiliki Nabi Ilyas? Kepada perintah Allah Ta'ala. Yang kedua, gemar berdoa dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi kedurhakaan kaumnya. Lalu apa hikmahnya untuk kita? Berarti kita harus sabar. Apa lagi? Taat kepada Allah. Apa lagi? Gemar berdoa, meminta kepada Allah kalau kita inginkan sesuatu. Baik Ibu, susah jawabnya? Susah? Tidak. Paham? Siapa yang betul semua? Iya, ada 4 orang. Kasih tepuk tangan. Oh iya. Yang salah satu siapa? Oh iya, salah satu ada 3. Yang salah 2? Tak ada. Iya, berarti anak Ibu sudah paham semua dengan materi kita hari ini. Baik, untuk materi kita selanjutnya kita masuk pada KD 4.14 yaitu mendemonstrasikan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Anak Ibu siap? Siap? Ya, siap. Jadi Ibu rasa pembelajaran kita hari ini cukup. Yuk kita sama-sama